Iblis ini kita sulit untuk menghindar kalau kita kada punya dua hal. Pertama punya ilmu, yang kedua punya kekuatan dari Allah. Jadi untuk melawan bujukan syaitan, godaan syaitan itu dua. Satu ilmu, yang kedua minta doa, minta tolong kepada Allah. Hanya dengan dua cara itu kita bisa melawan godaan syaitan. Dan syaitan ini kada putus-putusnya menggoda kita. Dengan cara ini gagal, cara yang kedua, cara kedua gagal, cara ketiga. Banyak cara syaitan untuk menyesatkan manusia. Nah kalau kita kada punya ilmu, kada punya pengetahuan, kita akan terperdaya. Jadi para ulama menyebutkan bahwa syaitan itu pertama-tama menggoda manusia, menyuruh manusia la ta'budullah, jangan kau beribadah kepada Allah, jangan beribadah kepada Allah. Dalam kata lain, ukfur, kafirlah kau kepada Allah, jangan beribadah. Bapak jam sembahyang syaitan. Orang sembahyang ada tujuan nyaman, orang sembahyang banyak kan garing, orang sembahyang banyak kan susah. Bapak sembahyang tuh kalau sing sembahyangan sing sugihannya itu bujukan syaitan. Nah menghadapi macam itu ulama-ulama kita mengajarkan mesti ada ilmu. Ada ilmu. Kita kada berilmu, iya bujur juga si anu tuh kada sembahyang sing sugihan, si anu tuh kada sembahyang kada sing garingan, berarti sembahyangnya kada apa-apa juga. Nah itu sesuai bujukan syaitan. Nah, ilmu dan pertolongan Allah modal kita. Kalau syaitan menyuruh kita jangan beribadah, syaitan menyuruh kita jangan sembahyang, jangan bersedekah, jangan ini, jangan yang baik-baik, jangan itu, jangan ini, syaitan. Itu mesti dihadapi dengan ilmu. Bahwa ilmunya apa? Ibadah itu uddati li yaumil qiyamah. Ibadah itu modalku, sangguku untuk hari kiamat, bukan untuk dunia ini. Ibadah itu untuk sanggup mati. Karena ada hubungan ibadah lawan sugih, sihat segala macam. Tidak ada hubungannya. Cuma Tuhan nyuruh beribadah itu untuk bekal di akhirat. Nah jadi aku tetap beribadah, tetap aku sembahyang, tetap aku bersedekah. Karena ini bekal aku di akhirat. Nah itu ilmu untuk menjawab bujukan syaitan tadi. Nah dengan itu syaitan kalahnya. Aku udah kalau kada beribadah, aku bakal mati mau kada beribadah kayak apa aku di sana. Nah itu syaitan istunya kalah. Tapi ampih ke syaitan menggoda kita kada ampih. Ini syaitan bujur itu ibadah untuk mati. Lalu godaan syaitan yang kedua sawwafal amala, dia menundakan amal. Kaina barang syaitan yang camba amal, kaina gin udah tua-tua aja. Lagi anumnya ada amal-amal, lagi anum kada perlu banyak ibadah. Yang penting kaina kan sudah tua, nah itu hanya beribadah. Jadi itu bujukan syaitan. Kan ke syaitan yang paling baik tuh orang yang makin tua makin beribadah. Lagi anumnya perlu beribadah, lawas surganya mati. Nah itu bujukan syaitan. Itu bisa datang ke hati kita. Taswiful amal ini kita kadang merasa bahwa itu bujukan syaitan. Hendak tahajud malam kain nagin, tahun rudi mulai. Hendak membaiki diri nih, meninggalkan dosa-dosa. Kan dalam hati kita kain nagin. 3 bulan lagi. Nah, itu padahal itu syaitan sebujurnya yang bisiki kita. Taswiful amal itu dari syaitan. Kaina baca Quran, kain nagin berwirid-wirid itu kain aja. Nah itu dari syaitan itu. Nah kalau kita hadapi dengan ilmu, apa ilmu yang menghadapi bujukan syaitan yang menyuruh kita menunda amal tuh? Ilmunya adalah la adri ajali. Kok kada tahu umurku? Kok kada tahu umur? Mun aku tunda pas mati. Banyaknya orang mati umur 30, banyaknya yang mati umur 40, banyaknya yang mati umur 50.
Kada sarana mahadang 60-70 hanya berbaik-baik diri. Nah itu ilmu. Kada kawa saya tanah aku belambat-lambat nih. Tuh kawan sebelah 35 mati. Nah ini ilmu. Ilmu. Kalau kita jawab demikian, syaitan kalah. Kalahnya. Memang kita bujur, sebelah mati 30 aja umur. Menjadi jam 60 tahun ini memperbaiki diri. Sahabat kita 60 tahun, mana tahu. Kada tahu kita. Nah, itu syaitan kalah. Berhentikah syaitan kalah di situ kada. Lalu ke syaitan ajidil amal, lakasi beramal. Nah, suruhnya lakasi beramal kita. Lakasi beramal. Kena jam mati. Ujar syaitan ini bujukan syaitan. Lakasi beramal. Syaitan menyuruh kita lakasi beramal supaya kita ini beramal sembarangan. Kan amal itu ada tartibnya. Ada yang wajib, ada yang fardu kifayah, ada yang sunat muakkad, ada sunat biasa. Banyak amal nih. Syaitan ini nyuruh lakasi beramal. Asal beramal apakah amalakan situ. Nah. Kalau kita punya ilmu, kada kawa itu belaka-lakas berpikir dulu, napa yang baik diamalkan. Periksa nang fardu adakah yang masih belum biris. Kalau ada keparduan yang belum biris, hutang-hutang sembahyang itu dulu dibayari. Hanya kena sembahyang sunat. Nah, puasa, adakah hutang-hutang puasa lagi nang fardu itu dulu dibayari. Nah, jadi dijawab syaitan menyuruh lakasi beramal tadi ata'anna aku perlahan li'anna ta'anni minallah, perlahan itu dari Allah. Nah, setiap kita beramal itu jangan selalu iya. Mesti berpikir, adakah amalan yang lebih baik dari ini? Dalam hati ini timbul geritik hati, baca Quran, nah, jangan dikabulkan langsung itu. Tuhan nyuruh ta'anni perlahan. Sebelum kita baca Quran, adakah lagi amalan yang baik pada Quran ini? Nah, cari dulu. Jadi geritik hati yang lakasi beramal, baca ini, baca itu bisa dari syaitan. Kada tentu baik. Nah, kita periksa dulu, ini kok amalakan baik, tapi adakah yang lebih perlu pada ini, adakah yang lebih utama daripada ini, kita cari dulu. Itu ta'anni perlahan, jangan terburu-buru beramal tuh. Anak bersedekah ke syaitan, jangan langsung keluar duit. Nah, bambur duit, jangan, pikirkan dulu. Memang kok sedekahkan di rumah makan gak ada, anak bini, kan anak sekolah, anak garing. Kan syaitan ini nyuruh sedekah kasih. Itu segera. Nah, kita kalau punya ilmu, begitu ada geritik hati nak bersedekah, ingat dulu, ini adakah perlu lain yang lebih perlu daripada sedekah ini apa? Nah itu dulu, birasakan dulu. Nah, jadi syaitan ini menggoda dengan takjil, menyegerakan, segera. Padahal Tuhan menyuruh perlahan. Nah, jadi kalau kita jawab, hadang dulu syaitan. Aku harus buru-buru beramal nih. Aku memikirkan dulu apa yang bagus. Kalau perlu bertakun lawan Tuhan Guru, apa yang baik amalan, yang paling utama aku amalkan. Nah, bila kita macam itu, syaitan kalah. Kita kadang mengabulkan, kadang mengiyakan apa yang inya goda, apa yang was-was kepada kita. Kalau kita terima. Lalu syaitan begitu kalah di sini, jadinya bagus, jam baik perlahan jam. Baik jam perlahan. Hati-hati jam beramal ke syaitan. Hati-hati beramal. Jam terburu-buru beramal, jam perlahan. Nyaman jam dianggap orang ini jam tu ikhlas beramal. Jam dianggap orang tu bagus. Nah, nyaman menggoda lagi melalui riya. Di sininya kada mampan sudah menangati kita, menyuruh kita, menggoda kita melalui riya supaya kita beramal ini supaya dilihat orang. Macam baik perlahan. Jadi orang melihat tu bagus, amal ikam taatur. Nah, ini harus dengan ilmu juga dihadapi. Wahai syaitan, kafani ru'yatu rabbi. Cukup aku Tuhan yang melihat. Ada perlu manusia. Aku beramal ini perlahan supaya dilihat Tuhan bagus. Manusia kan udah ada urusannya.
Nah, dengan itu syaitan gagal menyuruh kita untuk riya. Karena kita punya prinsip, aku cukup Allah yang melihat ibadahku, nggak ada perlu manusia melihat. Manusia melihat kadang-kadang, yang penting Allah yang menilai ibadahku ini. Nah, syaitan di situ kalah. Dengan cara yang demikian syaitan sudah kalah. Lalu syaitan menjebak kita lagi dengan cara, engkau memang bujur-bujur orang hebat ya syaitan. Ikam digoda ke ini semua. Ikam memang luar biasa. Ikam ini orang hebat. Ikam orang hebat. Ini syaitan ingin menjatuhkan kita dalam ujub. Kan ujub itu merasa hebat. Ujub merasa hebat. Ikam ini hebat ya syaitan. Ku goda kayak ini gak ada mampan, kayak ini gak ada mampan. Ikam memang hebat. Nah, kita punya ilmu kalau ujub itu menggugurkan amal. Nah, kita punya ilmu, aku kada hebat. Wa ma taufiqi illa billah. Itu Al-Qur'an menyebutkan wa ma taufiqi illa billah. Ini aku bisa macam ini taufik dari Allah Ta'ala. Ini taufik Allah yang menolong aku, seperti bukan kehebatanku, bukan kekuatanku. Aku bisa beribadah dengan demikian rupa ini taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian syaitan kalah syaitan. Syaitan menyuruh kita merasa hebat, tapi kita tangkal, aku kada hebat, ini taufik Allah, pertolongan Allah, aku bisa demikian. Ini bisa datang di hati kita kadang-kadang itu. Kita merasa kaum baca ini, kaum mengamalkan ini dengan baik, kaum ini dengan baik. Di hati kadang-kadang ada bisikan, hebat juga aku nih kawa. Itu dari syaitan, ingin menjatuhkan kita dalam ujub. Bila kita iya akan itu, nah berarti sudah gugur pahalanya. Jadi kita mesti hadapi dengan wa ma taufiqi illa billah. Aku ini bisa melakukan ini taufik Allah, sehingga bisa macam ini. Nah, kalah syaitan. Tapi kadang berhenti, tetapnya menggoda kita. Syaitan kalau ikam macam itu, ikam ini aman dah. Ikam aman dah. Ikam pasti ke surga mati. Ikam aman. Nah, bila kita merasa aman dengan demikian, kita bakal celaka. Kita bakal celaka. Ikam sudah aman ke syaitan. Ikam ikhlas, ikam kada ujub, ikam sudah macam-macam, ikam aman. Nah, jadi apabila bisikan bahwa kita ini aman, artinya mati husnul khatimah, merasa mati sudah baik, kita ingat apa jar sahabat Nabi Abu Darda yang mana beliau bersumpah demi Allah, tidak ada orang siapapun yang merasa matinya itu aman daripada membawa iman, maka pasti imannya akan hilang sebelum mati. Kalau kita ini merasa pasti mati bakal membawa iman, pacang gak ada iman mati. Orang yang selamat mati, yang bisa membawa iman mati itu orang yang mulai saat ini merasa was-was, merasa kada aman dirinya, sehingga selalu bergantung kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau orang sudah merasa, wah aku mati aman dah, ada apa lagi. Nah, ini bakal kada aman matinya, bakal kada aman. Tapi orang yang merasa sekarang ini kada aman, takutan, bakal aman. Ini bersumpah demi Allah, Abu Darda, siapapun yang bila merasa mati dalam keadaan aman, pasti akan dicabut imannya sebelum mati. Nah, jadi kalau kita jawab dengan demikian, syaitan kalah hujah dengan kita. Kita ada dalil. Bagi sahabat Nabi pun aku merasa aman, pacang ke neraka mati berarti. Dia harus merasa kada aman, harus merasa khawatir, merasa waswis menghadapi kematian, sehingga selalu minta kepada Allah husnul khatimah, minta husnul khatimah, minta husnul khatimah, karena merasa kada aman. Kalau orang sudah aman, sudah kada perlu minta husnul khatimah, sudah aman. Orang minta husnul khatimah itu orang yang merasa dirinya kada aman. Kalau kita bersembahyang zuhur, asar, minta husnul khatimah, karena kita khawatir menghadapi kematian itu. Nah, jadi kita balas
ajakan syaitan, godaan nih bahwa kita nih aman tadi dengan kekhawatiran. Nah kalah syaitan di situ. Apa kalah sini berhenti? Ada berhenti syaitan. Jadi syaitan mengatakan, seapapun ikam pak amalnya, kalau ikam takdir ke neraka, pasti kamu ke neraka mati. Kalau ikam ditakdirkan Tuhan ke surga, seapapun ikam maksiatnya, ikam pasti ke surga mati. Nang ianya takdir Tuhan ke syaitan. Nah, bujur pun syaitan itu. Bujur. Apa tujuan syaitan ini melimparkan ke hati kita untuk memantahkan kita daripada beramal. Bapakku beramal, musuh takdir ke neraka, kita neraka aja matinya. Kayak bersisa al-abid Bala'am bin Ba'ura, pamal sepanjang hidup, sekali hendak mati bekapir mati karena takdirnya sudah ahli neraka. Ada orang yang maksiat sepanjang hidup, begitu hendak mati tobat ke surga matinya. Jadi syaitan takdir juga nang ianya. Nah, ini syaitan maulah kita kulir beramal jadinya. Supaya berumpat di takdir. Nah, jadi jar Nabi menyikapi itu, jawab dengan kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Nya syaitannya bila orang ahli neraka itu nya mudah berbuat gawian nang neraka. Bila orang takdir ahli surga itu nya mudah berbuat nang ahli surga itu. Jadi takdir itu bujur aja. Cuma ada tanda-tandanya. Bila orang ditakdirkan Tuhan ke surga, semuaan dimudahkan Tuhan beramal-amalan surga. Bila orang takdirnya sudah ke neraka, semuaan dimudahkan Tuhan untuk berbuat maksiat, berbuat munkar segala macam. Nah jadi itulah perilaku syaitan. Intinya, inya kada akan puas kalau manusia kada ke neraka mati.